Halo. Hai Bioorganik. Ayo masuk. Kenalin, saya Wira, saya Chief of Operation dari Bioorganik. Welcome to our warehouse and office. Wih. Yuk, masuk. Thank you. By the way, sebelum mulai lebih lanjut, bisa ceritain sedikit nggak ya gimana awal mula Bioorganik? Oke, jadi kita sebenarnya udah eksis dari 2019 akhir ya. Memang awalnya karena ada pengalaman pribadi dari Pak Erik ya selaku owner. Pada saat itu ibunda beliau itu kena cancer dan pass away gitu ya, meninggal dunia. Nah, kemudian beliau mencari tahu nih kira-kira apa sih ya penyebab daripada cancer itu begitu. Kemudian setelah beliau pelajari, ternyata bukan hanya turunan loh cancer itu, melainkan juga ada unsur daripada lifestyle gitu ya. Nah, beliau coba berpikir kira-kira bagaimana sih kontribusi yang bisa diberikan oleh Bioorganik untuk bisa memprovide healthy lifestyle buat masyarakat begitu. Nah, akhirnya beliau keluarkanlah beberapa produk. Ya, salah satunya adalah extra virgin coconut oil yang bagus sekali buat imunitas. Nah, dari situ mulailah berkembang tuh ke beberapa produk yang memang berfokus kepada kesehatan, kemudian lebih sehat, kemudian alami, serta organik. Sip. Oke, thank you. Aku mau nanya juga dong, sebenarnya Bioorganik tuh udah berapa lama ya jualan di Tokopedia dan TikTok Shop? Oke, jadi kita sebenarnya udah dari 2020, kita sudah berjualan di marketplace Tokopedia. Kemudian di 2024 ya memang kita memfokuskan untuk membuka di TikTok Shop begitu ya. Dan ternyata puji Tuhan alhamdulillah kira-kira dalam 1 tahun begitu ya, ternyata memang responnya positif dan baik sekali. Dan memang kita juga ingin memberikan produk-produk yang waktu itu kan sempat kena COVID ya, dan kita pengen memberikan produk-produk yang memiliki immunity yang tinggi, membantu masyarakat agar menjadi lebih sehat. I see. Oke, kalau gitu mau kita lanjut ngobrol di atas aja nggak? Boleh. Ayo. Pak Wira, kalau boleh tahu kenapa sih di 2024 mau integrasi dengan TikTok Shop by Tokopedia? Oke, jadi actually TikTok Shop by Tokopedia itu memiliki opportunity market yang sangat besar. Dan itu kita sadari itu. Awalnya memang kita sedikit agak terlambat ya, kalau bisa dibilang. Tapi dalam kurun waktu 1 tahun ini, kita sudah bisa meningkatkan sales growth sampai dengan 5 kali lipat loh. Dan itu suatu prestasi yang luar biasa. Dan untuk mencapai itu, awalnya memang kita cukup struggling. Ya, dan kita tahu bahwa cara bermainnya di TikTok Shop dan TikTok Shop by Tokopedia ini tuh agak sedikit berbeda dengan e-commerce lainnya begitu ya. Namun kita memiliki 3 kunci sukses. Yang pertama itu adalah konten, yang kedua adalah ads, yang ketiga adalah affiliate. Dan ini yang menjadi kunci kesuksesan kita sampai saat ini. Tunggu. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke strategi marketing, boleh nggak sih spill sedikit aja gambaran keseharian di Bioorganik tuh seperti apa? Oke, jadi kalau untuk rutinitas sebenarnya kita mulai dengan morning briefing pada pagi hari. Kemudian kita juga ada biasakan doa pagi, kita mesti harus bersyukur lah ya. Kemudian saya juga biasanya melakukan pengecekan stok, kemudian nanti kita akan lihat komentar-komentar daripada customer, itu nanti akan menjadi bahan evaluasi buat kita sih sebenarnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ini kita lagi live TikTok ya dari jam 8 pagi sampai dengan jam 12 malam. Jadi saat ini memang kita rata-rata penjualan per hari itu tembus sampai dengan 2.000 resi per hari. Kemudian juga kalau lagi double date itu luar biasa besarnya. Itu bisa sampai 6.000 resi loh per hari. Dan memang kita termasuk salah satu produsen yang memiliki produk-produk yang cukup fast moving. Jadi kita punya produksi itu bisa dibilang hampir 2 shift tiap hari gitu. Anyway, kenapa nggak kita lanjut aja ke dalam? Yuk, mari. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke strategi marketing ya. Gimana sih caranya Bioorganik biar tetap relevan dan bisa grow terus? Oke. Jadi kalau untuk marketing strategi, biasanya kita melakukan yang namanya analisa marketing dulu begitu ya. Kita harus pelajari kita punya strength di mana, which is kita menggunakan SWOT analysis di mana kita coba mengkomunikasikan dan itu yang kita terus promosikan begitu ya. Dan memang untuk Bioorganik sendiri kita punya mindset bahwa produk kita itu harus punya quality gitu ya. Jadi kita harus mempertahankan kualitas kita. Contohnya,
Ini belum lama kita ada keluarkan matcha dan itu viral kan. Dan matcha kita itu kita coba komunikasikan sebagai suatu matcha yang memang pure. Jadi pure dari Jepang, begitu ya, original dari Jepang, tanpa ada bahan tambahan lainnya. Contohnya misalnya seperti biasanya kan ada tambahan creamer ataupun ada di situ gula gitu ya. Nah, kita tetap menjaga asliannya atau kepuritian daripada matcha tersebut begitu. Dan untuk tetap bisa relevan gitu ya dari sisi marketing, ya tentunya kita juga harus mengikuti tren-tren yang saat ini ada gitu ya. Terutama tren-tren yang berhubungan dengan healthy lifestyle gitu. Kalau kita jujur saja kita sangat aktif melakukan kegiatan-kegiatan dan tap in di beberapa community. Contohnya saat ini kita lagi aktif banget untuk jaga community di pedal, kemudian kita juga ada tap in di beberapa komunitas lari, begitu ya. Dari konten-konten yang mereka bisa hasilkan ini, itu bisa tembus satu konten yang bisa jutaan gitu view-nya, dan itu benar-benar membuat kita juga wow gitu ya. Dan berterima kasih juga sama komunitas begitu ya, karena dengan mereka ada, itu kita bisa mendapatkan video-video atau konten-konten yang sangat banyak dari produk-produk yang mereka bisa share di sosial medianya mereka. Wah, mantep banget tuh Pak. Nah, sebenarnya aku juga penasaran sih, ketika sebuah bisnis gitu menjadi lebih besar, apa sih tantangan yang paling berat yang pernah dihadapi khususnya untuk B-Organic? Oke, wah ini kalau tantangan sebenarnya memang lumayan banyak ya sebenarnya. Jadi kalau saya setelah pelajari, memang tantangan terbesar dari suatu bisnis itu memang ketika volumenya itu naik terus gitu ya, itu adalah supply chain-nya. Jadi memang supply chain-nya itu memang menjadi suatu tantangan tersendiri, di mana kita pernah kejadian juga, belum lama ini juga matcha kita shortage. Ya, benar-benar out of stock, dan customer itu ya mereka bisa dibilang cukup kecewa begitu ya. Namun ini yang akan terus kita perbaiki begitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, perbedaan daripada mindset begitu ya. Jadi memang kita juga punya tantangan tersendiri dengan tim kita ya. Tim-tim kita ini memang menyuarakan atau mensinergikan atau mensinkronisasikan mindset-mindsetnya agar tim ini bisa bergerak dengan baik dan maju ke depan. Itu merupakan tantangan yang cukup berat gitu ya. Dan saat ini memang kita pun berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan melakukan tindakan-tindakan atau perbaikan yang kiranya bisa kita menjadikan bahan evaluasi sehingga kita ke depannya menjadi lebih baik. Masih seputar marketing nih ya Pak, kalau misalnya marketing dengan iklan, B-Organic tuh punya strategi khusus nggak ya? Oke. TikTok Shop by Tokopedia ini memang kita punya strategi itu mengandalkan dari GMV Max. Ya, sekarang kan sudah menggunakan GMV Max ya. Nah, itu memang ada plus minusnya ya. Tapi dari penggunaan GMV Max ini itu kita satu pastinya terbantu karena itu semua super otomatis gitu ya. Jadi nggak perlu lakukan bidding gitu ya. Kita nggak perlu lakukan search keyword. Biasanya kan kita kalau mau melakukan itu harus manual gitu ya. Kita pelajari itu semua begitu ya. Nah, tapi sekarang sudah enggak begitu ya. Nah, yang kedua itu memang kita harus fokus terhadap, karena ini kan berbasis social commerce, which is berbasis dengan konten begitu ya. Artinya kita harus banyak membuat konten gitu. Nah, kalau di kita itu kita konten-konten ini tuh memang bukan hanya diproduksi oleh kita sendiri atau in-house di sini gitu ya, tapi kita juga mengandalkan dari affiliate, which is affiliate ini yang kita perbanyak juga. Nah, kalau buat informasi aja nih ya, dari affiliate itu kita punya revenue stream itu bisa around hampir 50%-nya itu dikontribusikan oleh affiliate. Nah, untuk beberapa brand begitu ya, dan beberapa kategori produk gitu ya, contohnya let's say seperti skincare gitu ya, itu bisa sampai 80% loh. Ya, dan itu it's very big impact-nya yang bisa diberikan oleh afiliator begitu ya.
Nah, itu kita mau gunakan itu untuk membantu kita punya revenue stream itu bisa meningkat terus. Jadi caranya bagaimana? Ya tentunya pasti karena kita berhubungan dengan affiliate begitu ya. Kita mau affiliate ini merasakan kedekatan, keintiman gitu ya, menjadi bagian daripada family-nya Bioorganic begitu ya. Nah, apa sih yang kita lakukan? Ya, yang pasti kita kasih mereka reward, komisinya juga kita kasih yang cukup baik buat mereka sehingga mereka merasa worth it begitu ya. Kemudian juga kita buat yang namanya gathering gitu ya. Biar apa? Biar makin ada bonding gitu yang kebentuk antara Bioorganic dengan afiliator begitu. Dan dalam baru-baru ini kita juga pelajari gitu ya. Kita rencana itu akan berfokus untuk membuat konten atau membuat ya viral konten lah ya. Itu kita targetkan dalam 1 bulan itu kira-kira 20.000 video dan memang agak quite fantastic sih kita punya target gitu ya. Tapi itu yang kita harapkan kita bisa capai itu ya. Dan ada satu lagi, kita juga memang mau fokus untuk ke personal branding daripada owner karena zamannya sekarang mungkin KOL oke, mereka dengar gitu ya. Tapi kalau dari owner gitu ya, personal branding dari owner itu mereka bisa merasakan kedekatan terhadap brand tersebut. Which is itu yang kita mau coba lakukan. Jadi personal branding owner kita jadikan owner ini juga sebagai salah satu affiliate kita. Kira-kira begitu sih strategi yang akan kita lakukan. Anyway, kamu belum pernah lihat fasilitas produksinya Bioorganic kan? Belum nih Pak. Oke, yuk kita lanjut ngobrol di sana aja kali ya. Boleh. Oke, yuk. Yuk, let's go. Oh, jadi ini ruangan produksinya. Iya. Pak, tunggu, bentar. Kita main game sedikit kali ya. Waduh. Game apa nih? Aku mau ngasih Bapak 30 detik dan Bapak harus jawab pertanyaan ini sebanyak-banyaknya. Oke? Oke, jadi 30 detik ya? Iya. Oke. Siap. 1, 2, 3. Pertanyaan yang pertama, 3 tips untuk orang yang mau coba GMB Max. Mesti banyak bikin konten. Oke. Pertanyaan kedua, produk terlaris Bioorganic. Paca. Pertanyaan ketiga, produk Bioorganic yang Bapak pakai setiap hari. PCO. Oke. Yang keempat, satu kata yang terlintas di pikiran customer saat dengar nama Bioorganic. Kualitas. Mantap! Oke, sekarang kita nafas. Kita lanjut ngobrol di ruangan. Ada ruangan lagi nggak ya yang belum kita tahu? Ada sih, di bawah itu kita ada ruang gudang sama di ruang pengemasan. Ayo mau lihat ke sana? Boleh, yuk let's go! Ya, welcome. Jadi ini adalah ruang pengemasannya kita. Nah, di sini biasanya kita kumpulin resi, kemudian kita kemas produk-produknya di sini. Wah, banyak banget nih Pak produknya. Aku mau nanya dong, kalau misalnya ngomongin produk nih, pasti kan ada lah ya kompetitor yang mungkin menjual produk serupa. Jadi gimana sih caranya Bioorganic supaya bisa menjaga identitas brand? Jadi walaupun ada yang mirip-mirip, orang tetap pilih belanjanya di Bioorganic. Oke. Jadi sebenarnya kalau dari kita sendiri, kita punya beberapa cara gitu ya agar kita punya brand image itu tetap konsisten begitu ya. Salah satunya adalah kita gunakan color palette yang memang kita agak sedikit rubah begitu ya dan identik dengan Bioorganic gitu ya. Nah contohnya kayak maca ini nih ya. Jadi kita menggunakan warna hijau gitu ya yang spesifik untuk brand image kita. Kemudian juga memang di kita sendiri kita fokus terhadap quality. Ya, jadi bisa dipastikan semua produk yang ada di sini itu kita punya data-datanya, punya dokumen-dokumennya, dan juga ada sertifikatnya, begitu ya. Let's say contoh misalnya kita punya extra virgin coconut oil, itu 100% organik ya, dan itu ada sertifikat organiknya. Kira-kira seperti itu sih. Dan memang kita mau fokuskan memberikan customer pastikan kualitas kita itu adalah kualitas nomor 1. Mungkin ada banyak gitu ya kompetitor di luar sana yang ya bisa dibilang kasih harga lebih rendah daripada kita begitu ya, lebih murah. Namun kalau kita tetap konsisten memberikan kualitas yang baik begitu serta pelayanan yang baik, kita yakin kita bisa bersaing dan customer akan balik lagi ke kita.
I see, mantap. Wah, hari ini banyak banget nih dapat ilmu dari Pak Wira selaku CEO dari BEA Organik. Thank you banget loh Pak untuk sharingnya ya. Mungkin untuk pertanyaan terakhir, next step-nya untuk BEA Organik apa ya? Oke, kalau next step-nya dari kita gitu ya, mungkin kita akan fokus terhadap penetrasi offline sih. Jadi memang kita punya objektif sebenarnya juga banyak begitu ya. Namun dalam 1-2 tahun ke depan ini mungkin kita akan fokus penetrasi ke offline karena kita punya target untuk mendistribusikan produk-produk kita itu ke beberapa kota besar begitu ya. Nah nanti setelah ini berhasil begitu ya, kita akan coba masuk ke pasar internasional, which is kita akan coba buka ekspor gitu untuk ke negara-negara tetangga. Oke, thank you banget loh Pak, sukses terus Ya, untuk BEA sama-sama. Organik. Thank you ya. Senang banget hari ini kita diajak keliling. Nah, mungkin karena sudah selesai juga kita pamit dulu ya Pak. Oke, Sip, bye-bye. dadah.